Selamat bertemu kepada yang sudah hadir dan yang hanya bertemu dari rumah juga kita ucapkan selamat datang, selamat beribadah di mana saja kita berada. Kalau ada yang sakit, jangan lupa untuk beritahu rekan-rekan kita yang lain supaya boleh dibantu dalam doa atau boleh didoakan. Jadi saudara dan saudari, pada hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua pada tahun 2022. So hari ini 090122. Dia akan mengenal dengan nomor, jangan ambil nomor. Baik. Selamat datang kepada yang akan melayani pada hari ini, pastor yang akan berkhotbah, dan tema kita pada bulan ini ialah semakin membesar dan bijaksana. Semakin membesar dan bijaksana, Lukas pasal 2 ayat 52. Dan yang akan memimpin dalam present worship pada pagi ini saudara Willy dan tim musik kita, mereka yang sudah di depan, dan kita juga akan diiringi oleh penari tamborin Esther dan Joel. Oke saudara dan saudari, mari kita mempersiapkan hati kita sekali lagi dalam keadaan yang senyap. Tidak perlu jarak kalau satu keluarga. Pilih, dekat mama. Oh, pilih. Ya, selamat datang. Selamat tahun baru juga. Dan kita bersama-sama datang kepada Tuhan mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan dan dalam segala perkara. Wajarlah untuk kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan, hormat, dan segala pujian hanya bagi-Mu. Pada pagi ini kami datang padamu ya Bapa, Allah penuh belas kasihan, Allah yang mengasihi, sentiasa memelihara, sentiasa mendidik kami dan memelihara kehidupan kami oleh kasih-Mu yang begitu besar. Pada pagi ini juga Tuhan kami datang dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui akan kesalahan, dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu dan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami daripada segala pelanggaran ini. Bapa di surga, kami juga datang padamu pada pagi ini, mengakui akan keterbatasan kami dalam banyak perkara. Seringkali juga kami lalai, seringkali kami tidak menggunakan peluang yang ada untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk bersaksi, serta untuk dimanfaatkan dalam soal hubungan kami dengan Tuhan, sehingga dalam kesempatan tersebut kami sepatutnya berpeluang untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, memberitakan berita keselamatan kepada yang lain, serta saling mendoakan. Pada pagi ini juga Tuhan, kami mengingati akan saudara-saudara kami yang ada di tempat lain, yang ada di tempat ini,
warga emas, kanak-kanak, mereka yang sedang mengalami masalah kesehatan. Kami berdoa Bapa supaya Tuhan menjamah mereka, memberi mereka kekuatan yang baru, sehingga mereka dikuatkan, disembuhkan, dan mereka sentiasa disegarkan oleh karena Engkau yang sedang bekerja di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kekuatan yang baru, yang sakit akan disembuhkan, dan sementara mereka masih dalam keadaan tubuh yang lemah, biarlah mereka sentiasa tidak pernah putus pengharapan atau harapan kepada-Mu Tuhan, sentiasa percaya, sentiasa bersemangat untuk mengikuti dan melayani Tuhan. Pada pagi ini di tempat kami beribadah, sekali lagi kami menyerahkan, mendoakan saudara-saudara kami yang akan melaksanakan pelayanan khusus untuk pemberitaan firman, untuk membawa jemaat dalam praise and worship, dan seluruh tim yang melayani pada pagi ini. Engkau kuatkan, Engkau beri mereka wibawa, urapan yang khusus untuk mereka melaksanakan tugas pelayanan ini, sehingga jemaat Tuhan dibangunkan, terus disegarkan. Bapa di surga, dari awal sampai akhir kebaktian ini kami mohon perlindungan-Mu supaya sentiasa dalam keadaan yang baik dan pelaksanaannya lancar, dijauhkan daripada segala perkara yang tidak diingini. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami istiharkan di tempat ini pekerjaan Tuhan, kuasa dari Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat datang kepada yang sudah sampai. Kita terus serahkan kepada Brother Willy memimpin kita dalam praise and worship. Silakan. Testing. Baru. Ponsiko, Tano Toko, mari kita semua berdiri, kita masuk ke dalam ruangan pujian dan penyembahan. Dan seperti mana yang kita telah katakan tadi, bahwa ini adalah tahun baru bagi kita. Namun kita di sini sangat bersyukur karena tahun ini kita masih berada di sini. Dan saya yakin pasti kita semua sememangnya bukan sahaja karena kasih Tuhan, tetapi kerinduan kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Mari kita sembah Dia, berlewat Tuhan. Ini
Mari kita beri tepukan yang ya, shalom semua, salam jemaat. Ini adalah pertemuan kita selepas tahun baru. Selepas tahun baru pun memang maksud saya selepas 1 hari bulan. Jadi kita sangat bersyukur karena seperti mana yang saya katakan tadi, kalau bukan karena kasih Tuhan, jadi tidak salah kita sentiasa memerayu Dia maupun menyembah Dia. Maka itu mari kita memuji, sentiasa memuji, memerayu aku kinarahingan.
Mari kita semuanya, kita mau mengiringi Tuhan sampai seumur hidup kita. Kalau ini adalah ibadah kita untuk datang kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa karena kasih setiamu di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Saat pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan, kami masuk dalam hadirat Tuhan, memuji-muji, menyembah, memberikan apa yang ada pada kami, hati, pikiran kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Walaupun kebijaksanaan manusia dan kata-kata manusia yang ditabur, tetapi saat Tuhan memberikan kuasa dan menjadikannya hidup, maka menjadi firman Tuhan yang tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Bapa, berkati semua jemaat yang mendengar. Tuhanlah yang melayani mereka sesuai keperluan mereka, sesuai persoalan mereka. Kiranya Tuhan sahajalah yang memberikan mereka pengharapan, kasih, damai, dan sukacita. Terpuji Kau Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih tim pelayanan. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, tema firman Tuhan kita pada bulan ini seperti yang sudah diberitahu oleh pengurusi gereja kita. Dan untuk minggu ini kita ada subtema, yaitu bertumbuh. Subtema untuk minggu ini ialah bertumbuh. Ini kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 berkata begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, bertumbuh. Bila kita menyebut tentang bertumbuh, maka kita mengetahui bahwa bertumbuh itu adalah sifat alami. Bertumbuh adalah sifat alami. Walaupun ada beberapa perkataan yang berkaitan bertumbuh, ini bukan sifat alami seperti cancer. Cancer ini dia bertumbuh juga, tetapi bukan sifat alami. Dia adalah kecacatan organ, kecacatan dalam tubuh kita. Kerusakan tubuh kita. Tetapi daripada segi pertumbuhan yang alami, setiap yang hidup akan bertumbuh. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Saya ingat sewaktu hari Natal, sebelum Natal, sebulan sebelum Natal, kita mendengar khotbah-khotbah tentang kelahiran Sang Juru Selamat kita. Dan setelah itu, sesuai dengan tema bulan ini,
di mana Sang Juru Selamat yang sudah lahir bertumbuh besar, semakin bijaksana, semakin berhikmat, dan semakin disegani dan disukai orang. Menurut daripada itu juga, maka sesuai pertumbuhan alami yang dialami oleh Kristus, maka kita sebagai orang percaya pun harus mengalami pertumbuhan yang alami. Firman Tuhan berkata bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh itu adalah satu perkara yang wajar dan sepatutnya tidak terhenti. Ia tetap berlaku. Bertumbuh, satu perkara yang sangat wajar dan sepatutnya dia tidak boleh berhenti. Coba kamu bayangkan anak kamu lahir, dari lahir sampai kepada sudah beberapa usia, itu saja tubuh dia. Coba kamu bayangkan. Coba penuntut bayangkan kalau Godi tidak pandai besar. Macam mana penuntut? Tetap besar baby, tapi boleh lari. Mama minta duit 1 ringgit, bikin beli coklat, ada. Nah, coba kamu bayangkan tubuh kamu kalau tidak pandai membesar. Maksudnya adalah bertumbuh itu perkara wajar. Kalau seseorang tidak bertumbuh, maka dia tidak dilihat sebagai normal. Jadi ia wajar dan sepatutnya tidak boleh berhenti sebelum waktu dia berhenti. Karena setiap yang bertumbuh dia mencapai titik berhentinya sendiri. Kalau tidak, kita semua yang sudah dewasa masih lagi bertumbuh dan terus bertumbuh tinggi dan tinggi. Dan ia mesti dan tetap berlaku. Dalam program Allah, segala ciptaannya diprogramkan atau disettingnya untuk berkembang. Dalam program Allah itu semua yang diciptakannya harus berkembang. Disettingnya demikian, diprogramkannya demikian. Namun pertumbuhan itu ada yang dapat dihalang dan ada yang tidak boleh dihalang. Kalau dapat pun itu hanya untuk melambatkan proses pertumbuhan dan pengembangan. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, seperti fisikal yang tidak bersangkutan dengan spiritual, yaitu seperti tubuh manusia, tidak boleh dihalang atau dihentikan pertumbuhannya dan perkembangannya, tetapi boleh dilambatkan. Ada satu kebiasaan pada masa dulu di China, yaitu kalau kamu pernah nampak ini di YouTube kan, orang yang sangat cantik itu adalah yang kakinya sangat kecil. Coba kamu search di YouTube, orang lama dulu orang yang sangat cantik itu memiliki kaki yang kecil, seperti kaki seorang budak lah. Jadi mereka akan pakai kasut yang keras, yang kecil. Mulai daripada kecil dia akan ikat kuat-kuat dan dia tidak kasih lepas sampai besar. Dan sewaktu itu kaki dia akan langgar itu kasut dan terhenti dia punya pengembangan. Jadi hanya tubuhnya yang membesar, tapi kakinya kecil. Coba kamu bayangkan istri kamu kecil kaki. Dengan pet, coba bayangkan. Sebesar tapak tangan, tapi sudah besar badan. Di Cina itu paling cantik dulu. Dan kalau suku seperti suku Rungus, suku kami juga lah. Saya masih sempat, kami punya gedu-gedu. Nenek-nenek panjang leher dia. Tidak tahu kalau dusun adakah? Ada dengan pet. Dia pakai tembaga tuh yang dia kasih macam spring, kasih buat rantai, dan boleh sampai 1 jangkal panjang dia. Dan dulu saya pernah sempat panjang lebih kurang 1 jangkal lah leher dia. Di China pun ada, di Filipina pun ada, dan dikatakan itu cantik. Coba penonton kami dibayangkan istri begitu 1 jangkal leher, cantik atau tidak? Ada macam-macam cara orang melihat. Tetapi pertumbuhan boleh dibantutkan, tetapi tidak boleh dihalang.
seperti tubuh manusia. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, spiritual yang menyangkut hubungan dan kedewasaan rohani boleh dihentikan atau dihalang pertumbuhan. Ini beza antara dua, tubuh manusia dan juga spiritual. Tubuh manusia tidak boleh dihalang pertumbuhan, tetapi boleh dilambatkan. Tapi dengan kerohanian, spiritual, dia boleh dihalang, bahkan boleh seterusnya dipangkas pertumbuhannya. Spiritual yang menyangkut hubungan dengan kedewasaan rohani boleh dihentikan dan dihalang pertumbuhan. Kalau di dalam teks pembacaan untuk tema bulanan kita itu dikatakan bahwa Kristus Yesus semakin membesar, dia semakin berhikmat, dia semakin bertumbuh, dan dia punya pengetahuan akan firman Allah itu, di mana dia membuatkan orang-orang, bahkan para orang-orang di sinagog waktu itu merasa wow, mereka takjub dengan pengetahuan yang luar biasa. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, di dalam hal kerohanian, kita sebagai orang-orang Kristen, apa yang perlu kita lihat adalah kita harus bertumbuh secara spiritual. Kita harus bertumbuh. Kalau Kristus saja dapat bertumbuh karena dia 100% manusia dan 100% Tuhan, dia sama macam kita juga. Kita orang-orang percaya harus semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Pertumbuhan itu malangnya boleh dihentikan, boleh dibantukan, bahkan dipangkas sekali. Jika ingin terus bertumbuh, harus ada kesungguhan dan penyangkalan diri. Itu adalah perkara yang paling wajib yang harus kita patuhi. Harus ada kesungguhan, harus ada penyangkalan diri. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Namun ada satu perkara berkaitan dengan pertumbuhan. Bertumbuh ini menurut teks bacaan kita tadi. Apakah itu? Bertumbuh di dalam spiritual. Bertumbuh di dalam spiritual, kerohanian ada mediumnya, yaitu dikatakan di dalam kasih karunia. Karena saat bertumbuh di luar kasih karunia Allah, maka itu menumbuhkan atau mengembangkan kebinasaan. Saat kita bertumbuh di luar kasih karunia Allah, dia hanya mengembangkan kebinasaan. Kasih karunia dalam bahasa Ibrani-nya disebut sebagai ken. Disebut sebagai ken, yaitu perbuatan seorang atasan yang menunjukkan anugerah atau kasih karunia, padahal orang bawahannya sebenarnya tidak layak menerimanya. Kasih karunia ialah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak layak untuk menerima. Itu yang disebut sebagai kasih karunia, di mana kasih karunia, tindakan orang yang di atas terhadap orang bawahannya, memberikan sesuatu yang dimana orang bawahannya sebenarnya tidak layak menerima. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kasih karunia di dalam bahasa Yunani-nya disebut sebagai karis. Disebut sebagai karis adalah satu kata benda yang menerjemahkan perkataan Ibrani itu tadi, yaitu ken. Kata karis yang secara umum berarti pemberian, berarti hadiah, berarti anugerah, berarti kemurahan hati, dan karunia, yaitu pemberian-pemberian yang dimana menonjolkan seorang Kristen lebih daripada yang lain di dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Karunia itu bahasa Indonesia, tapi kita sebut sebagai karunia sebab kita lebih memahami atau lebih paham. Kalau pemberian talenta itu kita sebut sebagai karunia. Dulu saya pernah tanya juga, kenapa ada itu kurnia, ada itu karunia? Oh, dia kata,
kurnia itu adalah pemberian yang daripada atas secara langsung. Karunia pula itu adalah kau punya talenta. Bila saya ingat sekarang saya ketawa juga. Dia 2 kali 5. Karunia bahasa Indonesia, kurnia itu bahasa Malaysia. Tapi gereja-gereja pada masa ini, terutama SIP, lebih senang menggunakan perkataan Indonesia karena kebanyakan rujukan kita daripada Indonesia. Dan yang kedua, karena kebanyakan pastor-pastor kita, guru-gurunya itu dari Indonesia. Saya sendiri pun lebih separuh guru saya itu dari Indonesia. Jadi saya tidak seperti pertama perkataan yang mengejutkan saya itu adalah butuh. Kalau kita lain kan, untuk mengoreksi sesuatu kita butuh konkordansi katanya. Lalu saya pun mulai garuk kepala. Lalu dia bilang, untuk supaya lebih jelas perkataan kita butuhkan pendidikan penyampaian. Lalu saya mulai garuk kepala lagi. Lalu akhir itu saya tanya tuh guru, butuh itu apa? Oh, alamak, lupa kasih tahu kamu. Itu adalah perlu. Kita memerlukan. Nah, kadang-kadang jemaah sudah mulai mengikuti bahasa Indonesia sampai sekarang, dan kita juga selesa dengan itu dan teruskan, tidak berdosa juga itu. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, dalam perjanjian baru, kata kasih karunia atau anugerah itu dihubungkan dengan keselamatan Allah bagi manusia. Kasih karunia itu digambarkan seperti ini. Jika seseorang membunuh anak laki-laki Anda, anak laki-laki kita, dan dihukum mati, dan saat di pengadilan dia dihukum mati, dan kita relakan untuk dia dihukum, kita biarkan tanpa melakukan apa-apa, maka itu disebut sebagai apa? Itu disebut sebagai keadilan. Jika anggota keluarga kita paling dekat dengan kita, anak kita, dibunuh oleh orang lain, lalu si pelakunya ditangkap, lalu dihadapkan ke pengadilan, lalu kita berpuas hati karena harus dibalas dengan kematian, maka itu disebut keadilan. Tetapi saat si pembunuh yang ditangkap itu, bila hakim bertanya kepada kita, maka kita jawab begini, walaupun anak saya dibunuh oleh dia, tetapi saya tidak mau dia dihukum bunuh. Saya mau dia dibebaskan. Setelah dibebaskan, saya mau dia jadi ahli keluarga saya. Nah, saat dia dibebaskan, kita adopsi pula dia menjadi anak kita yang satu-satunya, menggantikan yang telah dia bunuh tadi. Kita bawa di rumah, kita bagi dia rumah, kita bagi dia bilik, kita bagi dia pakaian-pakaian, kita bagi dia makanan, kita bagi dia harta warisan. Itu disebut sebagai kasih karunia. Demikianlah Allah perbuat kepada kita. Manusia bunuh Yesus Kristus, satu-satunya anaknya yang tunggal, tetapi diangkat pula pembunuh-pembunuh itu menjadi orang-orang kesayangan, hak miliknya yang mewarisi kerajaan Allah. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Pengenalan akan Tuhan, sedang jemaah itu mulai daripada hubungan. Saat kita mau bertumbuh di hadapan Tuhan, maka pertama-tama we must have a relationship with God. We must have a relationship. Kita harus punya hubungan. Pertama-tama kita tidak boleh bertumbuh, kita tidak boleh berkembang kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah, selalu orang salah anggap, pergi gereja saja, ibu bapak Kristen saja, sudah dibaptis saja, sudah punya hubungan dengan Tuhan. Tidak, bukan begitu maksud dia. Hubungan itu berbicara tentang sesuatu yang sangat akrab, yaitu keakraban dengan Tuhan. Bukan kita jadi church boy, church girl, atau apa saja,
kita sudah ada hubungan dengan Tuhan, bukan. Tetapi hubungan itu menggambarkan keakraban kita dengan Tuhan. Syarat untuk bertumbuh punya keakraban, punya hubungan dengan Tuhan. Bertumbuh juga harus di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Rupa-rupanya untuk kita bertumbuh pun kita harus dibantu oleh orang-orang yang memahami doktrin-doktrin Alkitab. Orang Kristen tidak dapat bertumbuh tanpa bimbingan, tanpa pengetahuan tentang doktrin-doktrin. Sebab itu saya selalu tidak bersetuju bila ada jemaah yang berkata, di rumah pun kita boleh sembahyang juga. Tidak ke gereja pun kita boleh dapat keselamatan juga. Tidak berkumpul di gereja pun, di rumah pun saya berdoa, saya sembahyang juga. Saya selalu tidak setuju dengan ini. Karena kita perlu bimbingan untuk mengerti doktrin. Daripada pengetahuan itulah kita boleh bertumbuh. Nah, itu salah satu yang tidak ada bimbingan doktrin, itulah yang selalu sebut dimanapun, di situ pun, di sini pun, tidak perlu ke gereja pun kita tetap dapat keselamatan. Itu doktrin yang salah. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, bertumbuh harus ada pengetahuan supaya kita dapat berkembang secara baik di hadapan Tuhan, supaya kita dapat bertumbuh secara konsisten. Bertumbuh itu harus dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan masukan-masukan daripada luar. Sedang jemaah, hari ini banyak sekali orang rujuk. Semua orang kadang-kadang rujuk di internet saja, di YouTube dengar khotbah dan sebagainya. Tetapi pengkhotbahnya, doktrinnya, kita tidak tahu asal dari mana. Karena hari ini kita dibanjiri dengan doktrin-doktrin yang entah dari mana. Daripada hermeneutiknya yang berbeza, cara penggaliannya berbeza, sehingga banyak jemaah sudah mulai saling bertentangan. Seperti hari ini kita selalu berhadapan dengan cabaran utama. Saya katakan cabaran utama karena susah mau selesaikan, yaitu untuk supaya kita ada Roh Kudus kah belum? Bagaimana caranya? Pertama harus berbahasa roh dulu. Itu tandanya kita sudah dibaptis Roh Kudus. Dibaptis itu mesti ada bahasa roh. Nah, ada juga katakan tanpa dibaptis pun, tanpa bahasa roh pun kita sudah dibaptis. Itu perkara dua yang susah kasih selesai sampai sekarang. Nah, itu dari mana? Karena satu si A mendengar khotbah yang lain, satu si B mendengar yang lain, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Dulu waktu saya mau melayani, ada satu pastor tanya saya, kau sudah dibaptis Roh Kudus kah belum? Kalau belum, kau harus dibaptis Roh Kudus supaya kau boleh melayani dengan kuasa. Lalu saya tanya, macam mana tahu saya dibaptis Roh Kudus kah? Tidak. Dia katakan, pertama kau harus berbahasa roh. Oh, saya pandai bahasa roh. Saya bilang, bila kau boleh berbahasa roh? Dulu waktu saya dengar orang bahasa roh, saya ikut-ikut. Lalu bila saya ikut, bolehlah saya berbahasa roh. Lalu dia bilang, bukan begitu. Yang bekaras lidah kita ini, tidak susah mau kontrol. Tiba-tiba apa yang dicakap dia itu. Lalu, oh ya kak, saya bilang, saya belajar kalau saya. Sebab selalu kena tanya, boleh bahasa roh kah tidak. Jadi malas juga saya balik-balik cakap tidak ada. Jadi saya belajarlah. Lalu dia kata dengan saya, kau harus berbahasa roh. Kadang-kadang orang ini dia bilang berdoa di dalam kulambu pun boleh berbahasa roh, apalagi di gereja. Lalu saya ikutlah cakap dia. Waktu saya tidur, saya berdoa, Tuhan bagi saya bahasa roh. Baru saya berdiam sejenak dan saya rasa lidah saya ini lama-lama bakaras juga, sebab fokus saya lidah saja. Tapi tiadalah yang keluar buruk-buruk sebatang pinang, tiada. 1 tahun, 2 tahun tidak boleh bahasa roh. Mau habis sudah saya sekolah waktu itu. Sampai saya mau keluar sudah tidak ada bahasa roh. Lalu dengan kemuskilan saya jumpa seorang pastor lagi. Saya bilang, sampai sekarang saya tidak ada bahasa roh. Saya belum kena baptis ini. Lalu dia bilang, kau salah itu. Tidak semestinya dibaptis itu kau boleh berbahasa roh.
Lalu saya pun bingung, mana satu saya mau dengar ini? Bet, mana satu mau dengar? Hah? Sebab firman Tuhan ada juga bilang mereka berbahasa roh. Tapi ada juga bilang bahasa roh itu karunia. Mana satu? Nah, maksudnya kita harus bertumbuh sesuai dengan doktrin yang benar. Kita harus bertumbuh akan pengenalan. Bagaimana bertumbuh? Baca Alkitab. Datanglah ke gereja. Dengarlah khotbah-khotbah. Dan saringlah setiap khotbah, setiap pelajaran yang kita dapat melalui internet. Internet bahaya juga ini, tapi menolong kita. Dia berbicara tentang hubungan. Dia berbicara tentang relationship kita dengan Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan itu ibarat membina keluarga. Bertumbuh di dalam Tuhan ibarat membina keluarga. Kalau dulu-dulu mungkinlah yang kasih kawin ibu bapak, kamu sempat gitu. Yang bapak mama sudah pilih siapa kita punya pasangan. Kalau kami punya dulu macam suku rungus, dari kecil bila sudah bakawan, contoh saya dengan Patrick bakawan, dan tanyalah kalau anak ke perempuan, anak saya lelaki, kita kasih kawin. Dan selalu itu menjadi. Ataupun kita tidak tahu-tahu disuruh balik kampung, ibu bapak sudah atur yang kita kawin, tapi kita tidak pernah jumpa itu perempuan. Kamu masih sempat, adakah yang pernah dijodohkan demikian? Masa dulu saya di Kepuron, saya praktikal di Kepuron, ketua sidang dia waktu itu ada cerita dengan saya. Nah, tidak tahu, bukan sudah dia kali sekarang ketua sidang. Dia cerita dengan saya punya istri saya tidak pernah kenal, tidak pernah jumpa pun. Tapi ibu bapak atur kawin, sampai sekarang panjang juga usia perkawinan. Ngam juga kami, serasi juga. Syukurlah kan. Nah, hubungan dengan Tuhan itu seperti kita membina rumah tangga. Pertama harus jatuh cinta dulu. Kedua harus ada keseriusan. Ketiga harus ada perancangan, keputusan muktamad. Keempat, setelah itu membina sebuah keluarga yang muktamad, bukan kontrak, bukan sementara dan sebagainya. Nah, dengan Tuhan harus jatuh cinta dulu. Yang kedua, harus ada keseriusan dengan Tuhan. Yang ketiga, harus ada keputusan. Setelah kita mulai serius dengan Tuhan, ambil keputusan, saya mau ikut Tuhan selama-lamanya. Saya mau belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Tapi malangnya Tuhan berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tempat letak kepala pun tidak ada. Nah, sedang jemaah, apa yang malang di sana? Ikut Tuhan, bukan senang. Setelah mengambil keputusan, saya harus ikut Tuhan, walau apapun terjadi, maka dengan risiko-risikonya sekalipun kita harus tempuhi. Ikut Tuhan artinya bukan senang. Ikut Tuhan ada banyak perkara yang mesti saya buat. Ikut Tuhan saya harus menyangkal diri saya. Ikut Tuhan saya harus makin kecil, Tuhan makin besar. Ikut Tuhan artinya mati hidup untuk Tuhan. Itulah yang harus kita bawa bersama setelah ambil keputusan. Dan setelah itu hidup bersama dengan Tuhan. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, bertumbuh, berkembang, perkara alami. Menjadi orang Kristen yang hidup, yang taat, yang beribadah, harus bertumbuh, berkembang di hadapan Tuhan. Kita harus semakin membesar. Tuhan harus semakin membesar, kita harus semakin kecil. Biarlah Tuhan terus menjadi raja kita. Sedang jemaah, marilah kita terus bertumbuh. Marilah kita terus berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa seperti bayi Yesus yang lahir. Setelah itu dia bertumbuh secara alami. Dia berkembang secara alami.
dan dia berhikmat, semakin bijaksana, semakin disegani, semakin luar biasa pengetahuan, bahkan membuatkan orang-orang menjadi bungkam dengan pengetahuannya. Bapa, kami berdoa dalam pertumbuhan alami itu juga terjadi kepada kami semua, daripada bayi rohani sehingga menjadi dewasa dalam rohani, sehingga melimpah dengan pengetahuan akan Tuhan, sehingga penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat yang Tuhan berikan sesuai dengan pertumbuhan kami sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbinglah kami senantiasa, ajarlah kami melakukan semua itu. Kiranya Roh Kudus yang menjadi guru kami yang agung terus memberikan kami komitmen yang luar biasa, mengajari kami dan terus memimpin kami. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saya serahkan pada penonton. Terima kasih Pastor, saudara dan saudari. Kita belajar bahwa kita belajar untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sumber kehidupan dan sumber pertumbuhan. Dan janganlah kita membiarkan kehidupan rohani kita cacat ataupun bantut, tidak bertumbuh dan tetap kanak-kanak. Saudara dan saudari, sebelum kita pergi kepada bahagian pengumuman dan persembahan, persepuluhan dan pemberian kasih, di kesempatan ini kita memberikan kesempatan kepada Godfrey untuk memberikan kesaksian pribadi. Silakan. Shalom. Mungkin ada yang belum maklum, tapi saya akan pergi ke SGS ataupun seminari teologi, Sabah Teologi Seminari. Saya akan mulakan pengajian saya pada hari esok, mulai hari esok. Jadi program yang saya ambil di sana SGS ialah Bachelor of Theology, jadi sarjana muda lah. Itu program itu kredit selama 144 jam dalam masa 4 tahun lah. Jadi tujuan saya ke sana untuk memperbaiki, memperluaskan diri saya, pelayanan saya untuk Tuhan. Jadi saya di sana di asrama mungkin
sesak lah balik sebab zaman ini COVID kan, jadi SOP dorang agak ketat juga, jadi dia tahu lah bila serapat balik jadi semester saja. Oke, jadi harapan saya ialah kamu gereja ini mendoakan saya untuk supaya saya semangat lah di sana dan kekal di sana. Oke, selain itu juga saya mau ambil kesempatan ini untuk berterima kasih lah kepada gereja ini untuk saya berterima kasih kepada pastor dan juga terutama bapak saya dan juga semua jemaat lah. Jadi nanti saya juga akan mendoakan gereja ini dan mendoakan rekan-rekan pelayanan lah. Mungkin saya selalu nampak saya selalu main musik setiap minggu kan, jadi kurang satu. Oke, mungkin itu saja lah. Oke, jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada SIB Pekanbaran. So besok adalah untuk diri dan seterusnya mengikuti orientasi ataupun minggu sesuai kenal selama 1 minggu dan nanti seterusnya di sana lah kan. So itu adalah satu proses proses dalam hidup dan yalah seperti kita dengar tadi, kita bersama-sama mendoakan. Belum lagi jadi pastor, baru pergi sekolah, belum lagi baru mau pergi sekolah ataupun mulakan pengajian. Kalau dapat jadi pastor bagus, kalau tidak dapat jadi pastor, jadi seorang pelayan sepenuh masa dan pilihan-pilihan yang lain. So ya nanti kita akan doakan bersama-sama, nanti pastor yang akan doakan dan jemaat akan mengiringi. Ya, kalau Puan Murin itu dia ingat betul itu kalau si Godi masa kecil dulu tuh. Dan itulah perjalanan dia, perjalanan dan satu pilihan, tapi kita tidak dapat melihatnya begitu saja, melainkan inilah satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani dia. Ini adalah satu peluang ataupun satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani dia sepenuh masa. Oke, so tentang kekosongan ataupun ya keperluan untuk pelayan bahagian musik dan bahagian-bahagian yang lain, kita ada jemaat dan biasanya yang akan pergi akan diganti, kata tumbuh hilang berganti. Jadi ada Jonathan, ada Jordan, ada orang si Jabi yang masih boleh dilatih untuk mengambil tempat, dan sementara belum ada yang sedia, ya di Jemius dia akan main keyboard lah. Deacon Patrick sebenarnya masa dia pemuda dulu seorang yang tidak pun ada latihan, tetapi dia ada
dia mampu untuk melayani dalam pelayanan musik. Dia ada yang ajar dia dulu. Jadi masa di kampung dia main keyboard ini dengan Patrick ini. Yang di kampung yang tidak pernah pandai main musik ialah saya. Nggak pernah pandai. Mendengar sajalah, mendengar menyumbang boleh. Begitu dengan Esther, Cikgu Esther pun sama juga, dia main gitar dengan baik. Oke. Mari kita perkenalkan semula. Kalau tidak silap pernah sama-sama di sini kan, saudara Sylvester, adik kepada istri, adik para bapak, adik para Tuan Sylvester. Jadi ada dua Sylvester di sini hari ini. Sylvester Yatam. Seru-seruan komedi itu. Baik, mari kita laksanakan bahagian yang seterusnya dalam ibadah kita. Kita akan mulai dari kanan dan selepas itu di kiri. Kita persilakan dengan Patrick berdoa. Baik, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini kami dapat memberikan uang persembahan dan persepuluhan kepada perbendaharaan Tuhan. Dan pada waktu kami sedang memberi, Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati setiap usaha yang telah dilakukan sepanjang minggu ini. Dan juga apapun usaha, pekerjaan, dan perniagaan yang dilakukan oleh jemaat, Tuhan berkati mereka semua. Pimpin juga untuk uang persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di dalam sidang ini. Hamba Tuhan yang Kau pakai untuk menguruskannya dengan bijaksana, Tuhan pimpin dan beri hikmat kepada dia. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Tuhan memberikan keperluan mereka dan Tuhan memimpin mereka di dalam kehidupan mereka. Kami memberi dengan sukacita dan berkat Tuhan atas setiap jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Ya, terima kasih dengan Patrick. Kita mulai dari kanan. Nanti sebelah kiri. Dan sementara saudara dan saudari memberi, ada beberapa pengumuman. Oke, pengumumannya yang pertama, untuk buku renungan keluarga ini cadangannya ialah gunakanlah setiap kali dalam pelaksanaan persekutuan keluarga yang kalau ikut jadwal kita hari Selasa malam. Gunakan ini, tidak perlu terlampau cepat, mau habiskan dalam masa 1 bulan, tidak perlu. Dia ada setiap hari ataupun ikut bilangan pertemuan kita. So ini boleh cukup untuk 2 tahun pun boleh cukup ini ya. 2 tahun boleh digunakan untuk 2 tahun untuk persekutuan keluarga. Jadi kepada ketua-ketua keluarga dan yang mengendalikan renungan keluarga itu, bolehlah study lebih awal dan buat persiapan tambahan supaya perkara-perkara yang dipelajari dalam buku ini dapat diperdalamkan sehingga menjadi satu sumber makanan rohani untuk pertumbuhan anak-anak dalam keluarga. Oke, sekiranya ada beberapa kemuskilan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam buku renungan ini, bolehlah hubungi pastor ataupun pemimpin gereja yang dekat dengan Anda untuk dapatkan penjelasan. Misalnya kadang-kadang buku ini dia gunakan istilah yang kadang-kadang ada memerlukan penerangan lanjut. Dia tidak boleh bergantung kepada istilah yang ada di dalam ini saja, yang dia masih memerlukan penjelasan.
lanjut daripada Alkitab ataupun tafsiran Alkitab. Oke. Dan buku renungan harian itu pun masih banyak lagi, belum kena ambil, belum kena beli. Sana dalam kotak itu. So, oke, buku pedoman harian. So, siapa yang belum dapat, sila dapatkan supaya walaupun hari ini sudah 9 hari bulan, tapi tidak jadi masalah untuk kalau sudah bertukar tahun nanti pun masih boleh digunakan. Oke, so tidak akan pernah rugi memiliki buku dan menjadikannya sebagai satu bacaan renungan harian ataupun pedoman harian. Oke. Banyak kata-kata manis, bukan kata-kata manis, banyak firman Tuhan dan penerangan yang diberikan yang simple untuk setiap hari, setiap pagi ataupun mengikut waktu yang kita gunakan. Baik, kelas baptisan. So, untuk kelas baptisan kita akan merancang untuk mengadakannya pada hari Paskah. Hari Paskah, walaupun kononnya masih lama kan, bulan 4, bulan April, tetapi kita perlu adakan kelas-kelas pemuridan, untuk calon baptisan. So, kalau mengikut senarai yang ada dalam gereja ini, kita ada Jordan, kita ada Carol, Sonia, dan Rowell. So, ada 4 orang yang sudah cukup umur untuk kelas baptisan dan untuk pembaptisan. So, target kita ialah bulan April, masa hari Paskah nanti. Dan Saudara Willy yang anak sudah. Oke. Jadi ada 4 orang. Oke. Yang lain bolehkah ikut kelas baptisan? Mungkin ada yang tanya. Boleh ikut. Ikut banyak kali pun boleh ikut. Yang sudah dibaptis mau ikut lagi balik pun boleh, tapi bukan untuk pembaptisan lah, tapi untuk lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembaptisan. Oke, baik. So, kebaktian kita sudah selesai di sini. Saya dapat WhatsApp malam tadi, lepas kebaktian kita mau simpan ini perhiasan Christmas yang perlu dibungkus sudah semula, termasuk yang di luar kan? Oke. Pokok pun. Pokok pun kena simpan juga. Oke, so nanti kita gotong royong untuk buat ini. Saya serahkan kepada pastor untuk doa bagi Godfrey dan doa bagi jemaat. Silakan. Kita berdoa untuk Godfrey. Belum jadi pastor tapi belum boleh sebut duluan. Yang ujung nanti selesai. Oke, kita minta Godfrey ke depan. Puji Tuhan lah, saya merasa sangat senang. Oke, tapi ini bukan bapak yang paksa ini kan, bukan kan? Haleluya. Oke, marilah para pemimpin kita boleh ke depan. Jemaah boleh tumpangkan tangan dari belakang, boleh berdiri. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya merasa bersuka-cita. Nanti kita tidak mau cat PKK, nanti cari lain. Oke,
Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tumpang tangan, kita berdoa, kita utus dia, dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang tidak putus-putus, tidak pernah henti-henti terhadap semua. Ya Bapak, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Engkau hari ini telah mengambil Godfrey dengan kerinduan yang mendalam dalam hatinya untuk mendalami panggilan Tuhan, untuk mendalami teologi agar dapat mengajarkan juga. Bapak, kami mengucap syukur atas Tuhan yang telah dalam dan seluruh anggota keluarga. Kami juga berterima kasih Tuhan, Ibu Bapak pada Godfrey membenarkan dan bahkan mendukung sepenuhnya keputusan supaya segala sokongan baik untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk memenuhi kerinduannya untuk belajar dan seterusnya dapat bersama orang-orang Kristen pada masa ini yang akan datang. Ya Bapak, pelihara supaya sepanjang ada di sana jauh daripada perkara yang tidak diinginkan berlaku, pengaruh-pengaruh yang membuatkan keputusannya lemah, yang membuatkan komitmen yang lemah atau sebagainya. Tetapi temukanlah dia dengan orang yang benar berada di sana nanti, supaya dia juga dapat dibimbing, dia juga dapat bertumbuh di sana, bukan saja daripada segi akademik semata-mata, tetapi dengan kerohanian yang sebenarnya yang ada pada dia. Bapak, kami mengucap kesejahteraan di sana. Bapak, berikanlah hikmat kebijaksanaan untuk belajar, dan kiranya dia dapat belajar menyimak berbagai ilmu yang mungkin, untuk supaya dia dapat mengungsikan kepada orang-orang yang sekitarnya, gereja-gereja dan dimanapun dia berada. Bapak, terpuji Engkau Tuhan Yesus, juga untuk kesehatan. Kiranya terima kasih. It is not easy, yes, Lord Jesus. Kami percaya bahwa Tuhan telah memilih dia, Tuhan Yesus. Engkau mengasihi dia, Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami semua. Engkau mengasihi dan bersyukur kepada ibu bapak dia, Tuhan Yesus, sebagai pendidik di akademi Tuhan Yesus dia. Tapi Tuhan, anak dia Tuhan Yesus telah memilih untuk pekerjaan di ladang Tuhan Yesus. Dia dapat melihat betapa kami pentingnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mohon urapan khusus bagi dia Bapak. Untuk besok dia mulai melangkah, akan memulai hidup yang baru, dan dapat melihat betapa sukar dan betapa pengalaman-pengalaman yang baru dia akan nikmati. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin dia Bapa. Kaki dia melangkah di mana saja dia pergi, apa saja dia berbuat, apa saja yang dia lakukan, Tuhan Yesuslah yang utama dalam hidup dia ya Bapak surgawi. Kami ikut terharu ya Bapak surgawi. Yes Lord Jesus Christ. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan pulang ke tempat masing-masing. Kami juga mendoakan untuk semua jemaah yang sudah hadir pada hari ini. Kami doakan ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memelihara kami semua, jauhi daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak ingin berlaku. Kami mendoakan untuk sepanjang minggu hadapan, kiranya Tuhanlah memimpin semua jemaah. Tuhan berikan mereka ekonomi yang baik,
Jika mereka berusaha berbisnis, Tuhan menyertai mereka. Bagi yang bekerja, pimpin mereka pulang-alik ke tempat kerja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami istiharkan berkat ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih jemaah, Tuhan berkati. Bye-bye.